Toprak Razgatlioglu resmi menjadi juara dunia musim 2024 bersama BMW. Selengkapnya kita bahas di Republic of Speed Podcast. Kembali lagi bersama kami berdua di Republic of Speed Podcast. Bersama saya Adam Rizky dan juga rekan saya Aldi Maulana. Akhirnya Oke. musim Superbike tahun 2024 telah berakhir. Resmi ditutup ya. Resmi selesai Selesai sudah. di Jerez kemarin. Dengan Toprak Razgatlioglu menjadi juara dunia dengan 2 pabrikan berbeda. Betul. Ini pencapaian luar biasa buat Toprak yang akhirnya kembali merajai World Superbike nih. Betul, dia menjadi juara pertama dengan motor BMW ya. Betul. Kalau menurut Om Aldi, gimana performa Toprak musim ini deh? Karena ini udah selesai, kita bahas musim ini. Luar biasa yang lihat Toprak, apalagi sempat berapa? 15 berturut-turut atau berapa? 12 ya? Berturut-turutnya 13. 13 ya. Ya. Dengan beberapa kemenangan di luar itu, terakhir ada menang hanya bukan tercoreng ya, karena dia cedera gitu, terputus win streak-nya. Terlepas dari itu, Toprak luar biasa dengan BMW-nya ya. Walaupun sempat dia di underestimate oleh banyak orang, banyak pihak, dia Betul. dibilang mengakhiri karirnya dan sebagainya, tapi ternyata dia membuktikan bahwa dengan BMW justru dia bisa jadi juara dunia. Betul. Bahkan teman kita juga yang dulu ada di podcast, si Aldin kan pernah nanya musim lalu tuh, dia nanya, gimana nih Dam, Toprak ke BMW emang masih bisa menang gitu. Aku sih bilang pasti masih bisa menang, terbukti. Terbukti ya, Dam. Terbukti, betul. Emang bakat itu nggak bisa dikalahkan oleh motor biasa nih. Motor gimana pun kalau bakatnya luar biasa, Toprak ini buktinya. Betul sekali. Oke. Kita ada gambar dari Superbike-nya langsung. Nah, ini dia. Syukur muncul ini ya. Oke. 2024 World Champion. Ya, World Champion di tahun 2021 bukan ya? 2021 dan 2024. 2021 dengan Yamaha, 2024 dengan BMW. Ya. Selain juara dunia dengan 2 pabrikan berbeda, dia menang balapan dengan 3 pabrikan berbeda. Karena dia sempat menang dengan Kawasaki dulu ya. Kawasaki sebelum dari Yamaha ya. Ya, betul. Hanya ada 2 pembalap yang 3 pembalap dengan bersama Toprak nih, ada 3 pembalap yang juara dunia dengan 2 pabrikan berbeda. Siapa aja tuh? Itu dia masalahnya, aku lupa. Berarti, tapi ada 2 ya? Ada satu Troy Corser, satunya lagi aku lupa. Satunya lagi Toprak ya ceritanya. Ben Spies gitu atau mungkin nanti bisa Carlos Checa gitu. Teman-teman kalau ada yang ingat bisa tulis di kolom komentar. Tolong ditulis di kolom komentar. Kebetulan banget aku lupa tadi. Tiba-tiba ngeblank. Harusnya dia tahu. Adam aku yakin dia tahu. Cuma ngeblank tiba-tiba siapa. Pokoknya Troy Corser dan siapa gitu. Lebih modern lagi. Lalu nggak ada, abis itu baru Toprak. Baru Toprak ya. Ya. Ini pencapaian luar biasa oleh Toprak. Jadi jangan macam-macam ya. Jangan meng-underestimate Toprak kalian. Tuh. Kalau aku mau kasih nilai secara keseluruhan balap musimnya Toprak sih, aku mau ngasih 10 pastilah. Iya, pastilah ya. Pastilah ya. Karena unbeaten sih sebenarnya. Unbeaten, betul. Ya, hanya cedera yang membuat dia menunda juara dunianya dia tahun ini ya. Betul. Hanya cedera 2 seri gak ikut. 2 seri. Ya, sisanya udah pasti juara lah ya kalau lihat dari performanya. Betul. Akhirnya dia bisa menjadi champion di seri terakhir di Jerez. Betul. Ya, seri terakhir ini pencapaian juga ya buat Nicolo Bulega ya. Dia bisa, seorang rookie bisa membawa championship ke seri-seri terakhir. Seri terakhir. Kalau gitu langsung kita bahas Jereznya aja kan. Nah, langsung kita bahas tadi yang sempat ngintip ya. Ini dia yang tadi sempat ngintip adalah hasil balap di race pertama, dan ini langsung membuat Toprak mengunci gelar juaranya ya. Betul, karena Toprak hanya butuh posisi 3 besar. Oh, 3 besar.
3 besar untuk menjadi juara dunia di race pertama ya. Kita lihat ada Nicolo Bulega memenangkan balapan race pertama, ada Toprak kedua, Andrea Locatelli ketiga, Alex Lowe's, Lecuona, Van der Mark, Vierge, Axel Bassani, Egerter, dan Gareth Gerloff. Oke. Sebenarnya ini podiumnya bagus sih menurut aku. Gimana tuh? Kenapa tuh? Karena ada Locatelli mantan satu timnya. Ada Locatelli ya. Iya. Jadi dia di Parferme dia menang juara dunia, ada mantan timnya juga yang ngelihat dia jadi juara dunia. Iya. Agak nyesek ya. Betul. Kalau kita lihat si Paul Denning dia cuma gede-gede doang mukanya pas lihat dia juara dunia. Ya, karena emang ya harus diakui Toprak ya. Ya, betul. Mungkin cuma mereka sayangnya, sadar juga motornya kurang juga mungkin ya, Dam. Apa Yamaha? Nggak bisa memberikan lebih buat Toprak saat itu ya, setelah di musim 2022 waktu itu. Betul. Sebenarnya cukup bagus, cuma ya dibanding motor lain ya. Coba kalau dibanding Ducati jauh lah ya. Ya Ducati main curang tuh. Nggak ya, ini cuma bercanda doang ya. Tapi emang curang. Gimana terus tadi, Dam? Sayangnya di race 1 ini nggak ada battle yang terlalu seru gitu. Udah terlalu seru untuk kabur aja ya. Dikejar tapi Toprak sih mau coba ngejar, cuma dia takutnya mungkin dia terlalu ngambil risiko, akhirnya dia settle untuk posisi 2 yang dimana itu cukup untuk dia menjadi juara dunia. Juara dunia ya. Ya soalnya Bulega bagus banget juga di race pertama ini, dia sempurna lah ya untuk dan dia lap record juga kan di kualifikasinya. Memang Ducati di sirkuit ini bagus. Ini rookie yang berbahaya. Ini juara WSSP 600 bukan sih? Betul, tahun lalu. Betul ya? Ya. Dengan Ducati juga luar biasa sih. Dengan Ducati juga. Oke, selanjutnya kita punya, nah ini foto-foto dari kemenangan dari Toprak ya. Betul. Di tempat yang sama seperti Bautista merayakan gelar juara dunia tahun lalu ya. Okay. Di tribun yang sama juga. Ini khasnya Toprak, suka pakai emas-emas ya. Atau ya, semua pembalap suka ya? Sebenarnya semua pembalap yang juara dunia pasti pakai gold ya. Aku ikut Jonathan Rea pakai juga ya? Bautista pakai, ya, Toprak juga 2 kali pakai. Dia dengan selebrasi ini ya, alien ya. Alien itu hal yang paling kocak ya. Ini kita punya nggak ya foto alien? Kayaknya nggak ada. Nggak ada. Ya? Kebetulan nggak ada. Okay, lalu nih ada di selebrasi Rolling Burnout seperti di Mandalika tahun 2021 dia juga selebrasi Rolling Burnout dengan Yamaha R1, lalu kali ini dengan BMW M1000, tapi ini bannya sampai pecah tuh sampai habis gitu ya banyak ya. Karena dia udah nggak mikir percuma nih motor mau dirusakin, yang penting udah juara dunia gitu kan. Iya, dan nggak apa-apa. Padahal masih ada balapan satu lagi besok. Betul. Lupaan juga kali yang mikir, mungkin kalau motornya kenapa ya udah nggak balap juga nggak apa-apa kali. Itu udah juara dunia ini kan. Betul. Ya? Oke, nah ini foto dengan tanpa topeng nih sayangnya. Ini yang di Parferme ini nih, dia posisi kedua, lalu Locatelli ketiga kan di Parferme. Jadi dia diliatin sama mantan tim yang lama, melihat dia juara dunia dengan tim yang baru. Gimana tuh perasaan Yamaha ya kira-kira ya? Aduh, ya sedih-sedih tapi ya gimana gitu ya. Ya gimana ya? Dengan BMW loh gitu. Iya, BMW yang nggak dipandang sama sekali kayaknya sama tim-tim lain sebelumnya itu kayak Betul. Bahkan di musim ini kalau nggak karena Toprak juga nggak dipandang juga kayaknya ya. Ya Toprak aja bisa beri gebrakan dengan riding style-nya yang luar biasa. Kayaknya betul. BMW jadi spesial gitu ya. Betul. Nah, aku ada satu interview menarik dengan Phil Maron, race engineer Toprak, di mana pertama kali dia masuk BMW, teknisinya BMW bilang ke Phil Maron tadi, motor ini nggak akan bekerja secara maksimal kalau di setting seperti ini gitu, seperti yang sekarang. Oh, seperti stylenya Toprak gitu ya maksudnya? Okay. Terus kata race engineer Toprak,
Nggak apa-apa, Toprak akan membuat ini berguna gitu. Toprak akan membuat ini bisa dipakai. Jadi motornya sebenarnya nggak bagus-bagus amat juga ya. Berarti emang sebenarnya katanya nggak cocok ya buat stylenya Toprak yang dibuat begitu settingannya ya. Betul, dengan settingan Toprak nih BMW ini nggak akan bisa maksimal gitu. Karena dia punya settingan yang untuk rider umumnya gitu kan. Tapi kan Toprak nggak umum ya, bisa lah akhirnya juara dunia. Itu aku lihat interviewnya di mana ya, udah lama banget itu sebenarnya. Ya. Kira-kira tanggapan setelahnya kayak gimana ya? Setelah tahu Toprak juara dunia dengan stylenya yang seperti dengan BMW, ada tanggapan lain ya kira-kira itu kayak oh iya juga. Kayaknya ya akhirnya malah ngikutin Toprak terus ya kayaknya. Kayaknya semua pembalap disuruh settingan Toprak aja ini. Iya akhirnya sih gitu ya akhirnya. Oke, itu tadi kemenangan Toprak, nggak menang ya, Bulega yang menang ya sebenarnya. Bulega yang menang, tapi Toprak juara dunia di race pertama. Jadi kayak Superpole race 2 itu kayak terlupakan ya. Tapi kita tetap akan bahas Superpole ya nih Dam. Iya betul. Untungnya juara dunia race pertama ya. Kalau di Superpole race sih nanggung gitu. Agak nanggung ya malah ya. Iya. Lebih baik di race pertama atau 2 sekalian ya. Betul. Oke, lanjut nih kita bahas untuk sedikit nih. Kita nggak bakal bahas banyak untuk Superpole, kita tampilin aja hasilnya. Ya. Dimana masih Nicolo Bulega ya yang menjadi pemenang di Superpole race. Di Superpole race betul. Ada battle sedikit tapi ya akhirnya ditinggal juga sama Bulega. Ya, Bulega pertama, Toprak kedua, Alex Lowes ketiga cukup bagus menggunakan Kawasaki, lalu Petrucci keempat, Locatelli kelima, Van der Mark ke-6, Iannone ke-7, Gerhard Gerloff ke-8, Bautista ke-9 dan Eigerter ke-10. Sebenarnya nggak ada yang terlalu istimewa juga. Informasinya ini Gerloff turun berarti ya, 1 grid ya. Oh iya, satu posisi ya. Track limit ya. Gerhard Gerloff tuh ya. Nggak ada yang spesial lagi selain overtake Toprak dan di overtake balik oleh Nicolo Bulega ya. Selain itu ya begitulah Superpole ya. Ya sebenarnya ada satu insiden yang duo HRC itu crash, cuma nggak terlalu disiarkan ya di broadcastnya ya. Jadi kita nggak tahu kenapa crash ya. Padahal pas aku lihat ujung-ujungnya udah jatuh aja tuh berdua. Udah jatuh ya. Kira-kira tuburukan friendly fire atau gimana nggak tahu jadinya kita ya. Ya bisa jadi dibelokkan ke 6 sih. Cuma nggak ada fotonya lagi. Hanya sebatas dikasih lihat pas dia jatuh doang. Ya gitulah kira-kira. Hasil Superpole race kurang yang eksplosif gitu ya. Nah ini salah satu momen dimana ya saling berdekatan ya. Oh ini langsung masuk race 2. Gak apa-apa dah, kita langsung bahas race 2 aja berarti. Karena cuma satu momen itu aja tadi yang ternyata ada di Superpole. Cuma 1-2 betul. Karena sisanya ditinggal lagi kan. Ditinggal lagi. Ya. Nah berarti di race 2, nah akhirnya Toprak bisa menang nih walaupun tipis nih dari Bulega. Tipis tapi karena menangnya di red flag ya, nggak full. Betul, karena harus red flag ya. Betul, tapi sebelum itu Bulega ini satu-satunya kesempatan dia musim ini untuk hat-trick race 1 Superpole race dan race 2 akhirnya dibatalkan oleh Toprak lagi. Toprak ya, ini emang bikin orang gagal hat-trick nih. Karena cuma ada 4 pembalap yang bisa hat-trick kayak gitu. Cuma ada Bautista, Rea, Toprak, sama Petrucci. Petrucci yang kemarin ya. Sebenarnya yang enak untuk dilihat lagi di race 2 ini adalah podium dari Michael van der Mark ya. Oke. Karena akhirnya selama satu musim mereka nggak pernah podium bareng. Oh iya. Tahu di balapan terakhir dia akhirnya bisa podium bersama Toprak ya. Ini jadi hadiah yang indah juga buat BMW ya. Betul. Untuk fans Indonesia kan cuma ngefansnya sama Toprak ya biasanya ya. Betul. Sebenarnya kalian tuh harus ngefans sama Michael van der Mark loh. Karena neneknya kan orang Indonesia. Orang Indonesia. Dia ada keturunan Indonesia sebenarnya. Keturunan Ambon, apa Maluku gitu. Tapi enggak ini ya, dia naturalisasi enggak ya? Agak ada ya, udah. Karena enggak main bola soalnya. Betul. Ya dia juga kalau dipilih naturalisasi dia nggak pengen juga ya. Iya, dia pengen balap ya. Iya. Nanti naturalisasi disuruh main bola, enggak nyambung.
Ada Toprak pertama, Bulega kedua, Van der Mark ketiga, Iannone keempat, Lowe's kelima, Petrucci keenam, Gerloff ketujuh, Locatelli 8, Rea ke-9 dan 10 ada Bassani. Bautista di sini crash. Ya, udah tahu kenapa dia crash mulu. Ini satu momen Toprak dan Bulega ya. Betul, ini lap kedua kalau aku nggak salah ya. Ini dia overtake-nya ini sih brutal banget sih. Berarti dimasukin aja ya. Iya, udah stoppy, late break, Toprak Bulega hampir kena, cuma ya inilah Toprak ya. Betul. Udah 3 kali dia ngelakuin overtake kayak gini di 3 tahun yang berbeda sih, aku ingat banget. Iya, di mana aja kalau inget Dam? Di belokan yang sama tahun 2021 itu lawan Rea. Di 2023 di belokan yang sama juga lawan Bautista. Tahun ini di belokan yang sama lawan Bulega dengan manuver yang sama persis. Brutal banget. Emang mungkin dia hafal banget sama tikungan ini ya. Jadi dia tahu menempatkan motor dan harus digimanain motornya. Iya. Karena yang bisa bawa sampai ngerem kayak gitu kan cuma dia doang ya kayaknya. Oke, selanjutnya ada gambar apa lagi yang bisa kita jelaskan ya? Bautista tadi jatuh ya, ada Bautista jatuh. Nah, ini Bautista crash lagi. Sayang gambarnya kurang HD yang ini ya. Iya, nggak apa-apa. Kita lanjut aja kalau karena nggak HD ya. Nah, ini nggak tahu apakah ini penyebab red flag-nya yang sebenarnya karena ada ceceran oli di track atau kayak gimana. Tapi setelah ini, ya red flag itu dikibarkan. Ya, memang setelah Philippe Oetel ini mesinnya jebol. Gitu ya, di start finish straight sebenarnya jebolnya. Jadi karena start finish straight kan lurusan panjang, jadi mungkin setelah jebol dan dia berhentiin motornya itu kan cukup jauh ya. Jadi akhirnya harus red flag karena kondisi track yang tidak kondusif, banyak oli dan cairan-cairan lainnya, akhirnya harus red flag di sisa 4 lap lagi. Iya, padahal lagi kejar-kejaran nih. Bulega lagi ngejar nih sebenarnya. Betul, sayang banget sebenarnya Bulega lagi ngejar. Padahal kita harusnya ada tontonan yang sangat menarik. Betul, gitu. Ada tambahan 4 lap nih tontonan, tapi gimana ya? Musibah nggak bisa ditolak ini. Rezeki nggak bisa ditolak juga. Ya, akhirnya Bulega gagal hat-trick ya. Iya, betul. Ya. Nah, setelah ini... Nah, inilah dia hasil Riders Championship total dari musim 2024 nih. Ada selisihnya berapa? 43 poin. 43 poin ya. Betul. 43 poin dengan Toprak, total poinnya 527. Bulega berapa tuh? 484 ya. Sisa selisihnya 43 poin. Sebenarnya ada satu kecolongan Bulega ya sebenarnya ya. Gimana? Di Aragon ketika dia DNF. DNS malah DNS ya. DNS karena saat warm up atau saat apa ya? Iya, saat warm up lap kan mesinnya jebol juga tuh. Tapi sebenarnya kalau ngomong kecolongan, Toprak kan 2 seri full. 2 seri malah hilang ya karena cedera. Iya. Sebenarnya tetap aja sih mau gimana pun Bulega tetap aja yang menurut aku yang layak tahun ini memang Toprak ya. Iya. Karena banyak rekor-rekor yang diciptain Toprak juga tahun ini ya, jadi layak banget buat dia juara dunia. Toprak megang 2 rekor untuk manufaktur ya. Pembalap Yamaha dengan menang terbanyak, lalu pembalap BMW dengan menang terbanyak juga ya. Gila ini. 2 legend ini. Lalu dari klasemen akhir sesuai prediksi aku ada Van der Mark tetap ke-6, aman posisi 6, jadi BMW ada 1 dan 6. Bulega, Bautista 23, Alex Lowe's aman di depan Petrucci. Ya sisanya nggak banyak perubahan ya. Betul. Tapi sebenarnya walaupun Toprak ini champion, juara dunia, secara manufaktur itu yang juara tetap Ducati ya sebenarnya. Ducati ya, karena mengumpulkan 612. Wow. 612 poin. Ini juga juara dunia manufaktur ini di race 1 juga sebenarnya. Oh, selesainya di race 1 juga kemarin. Selesai ya? Di race 1. Jadi sebenarnya di race 1 Ducati bingung juga ya mau selebrasi apa enggak nih, karena
pembalapnya kalah juara dunia tapi manufakturnya menang gitu kan. Iya. Tapi memang berarti terbukti di sejarah motor paling sukses musim 2024 ini tetap Ducati walaupun yang menang pembalap BMW ya. Betul. Mau di seri balapan manapun Ducati kayaknya sukses banget ini di Betul. dunia manapun. Betul. Gila, ini nggak ada obat nih Ducati ya. Harus di nerf nih, dipotong energinya. Betul. Kasian nih karena yang sebenarnya BMW juga bagus, cuma yang bisa bawa cuma satu orang gitu kan. Iya, gendong satu tim berat cuy. Betul. Iya. Nah, ini kita nampilin gambar para juara World Superbike dan lain-lainnya. Ya, dari semua kelas ya. Dari semua kelas. Nah, ini sudah kita bahas di video sebelumnya juga sebenarnya, cuman aku brief lagi. Ada Toprak dengan wearpack goldnya dia, wearpack emasnya. Di sebelah kanan ada kebanggaan kita juga, Aldi Satya Mahendra. Lalu di sebelah kirinya Toprak itu ada Ana Carrasco, dulu pembalap Moto3 kalau kalian ingat, cewek. Ya. Dia juara dunia World WSR juga. Lalu ada Adrian Huertas. Sebenarnya yang familiar untuk kita penonton di Indonesia mungkin hanya tiga di kanan doang ya. Adrian Huertas kayaknya nggak ada yang tahu juga ya. Aku pun nggak terlalu ngikutin soalnya. Betul. Nah, untuk teman-teman yang pengen lihat, kita ada ngebahas nih tentang Aldi Satya. Bisa nanti kalian ada linknya nih di atas, nanti kalian bisa buka aja videonya ya. Betul. Kita ada episode khusus Aldi Satya soalnya. Betul. Tersematkan tuh ada videonya tuh nanti di atas. Ya. Oke, ini ada lagi apa ya? Kita bahas. Nah, Bimota. Kita sudah sampai di sini nih. Kita sudah sampai penghujung musim Superbike tahun 2024. Semua motor sudah tidak digunakan lagi. Dibuang ya? Yang uniknya beberapa dijual. Dijualin ya? Iya. Kalau kalian buka websitenya Tenket, timnya Egerter gitu ya, atau di Supersport ada Stefano Manzi, motornya itu dijual. Ini motor bekas balap loh ini, dijual. Motor bekas balap beserta spare part dan mesin cadangan yang udah dipakai dan yang belum dipakai itu dijual, dan harganya sebenarnya nggak terlalu mahal untuk motor yang bersejarah di kompetisi Superbike ya. Dan ready to race ya. ready to race. Dan mereka kan Tenket juga bisa nyediain support untuk balap juga kalau mau ya. Mantap banget tuh. Karena semua tim dan semua pabrikan menggunakan motor baru, jadi motor yang lama ya daripada jadi sampah mungkin dijual aja gitu kali ya. Bisa. Salah satunya ini yang menarik untuk aku lihat itu sebenarnya Bimota. Kenapa Bimota ada di World Superbike nih, Dam? Karena Kawasaki itu membeli Bimota mereknya. Jadi sebenarnya ini motornya Kawasaki ZX-10RR ya. Oh, tetap Kawasaki ya. Ini kalau kita lihat dari depannya sih ada lampu 2 dan air fan yang kayak gitu sih masih Kawasaki sebenarnya, cuma beda lebih sipit, terus ada winglet. Yang kalau yang dari tangki ke belakang udah nggak terlalu kelihatan Kawasaki sih, tapi kalau depan masih ada Kawasakinya ya. Oke. Yang aku menarik ini bagaimana Bimota sebenarnya secara performa nggak jauh beda, pasti sama Kawasaki ZX-10RR ya, karena sama aja kan. Bedanya ada di aerodinamis, ada winglet. Lalu yang aku tunggu lagi, ini kan versi balapnya. Ini versi road legalnya nih kayak apa ya motornya? Oh iya, harusnya tidak terlalu beda-beda jauh ya. Betul, karena Bimota ini kan kita belum lihat motor jalanannya. Iya. Belum rilis soalnya kan. Dia langsung motor balapnya duluan. Menarik ini untuk ditunggu ya. Betul. Kalian penggemar roda 2 nih. Ya, kalau aku lihat berita-berita barusan sih, hari kedua tes top 3 sih. Motor ini ya? Bimota ini betul. Oke, cukup menjanjikan berarti ya untuk Bimota Kawasaki. Dan Kawasaki yang lain apa jadi gimana? Secara tim Kawasaki Factory nggak ada. Oh. Ada jadi Bimota, tapi
ada yang balik ke Superbike itu Kawasaki Puchetti. Timnya Toprak pertama kali di WSBK. Balik ya? Balik. Karena tadinya dia mungkin secara budget kurang gitu ya, turunnya World Super Sport. Tahun ini dia ada budget lagi yang cukup untuk turun di Superbike. Kawasaki Puchetti dan ridernya adalah Gareth Gerloff ya. Gareth Gerloff dari yang tadinya BMW dong. Tadinya di BMW Bonovo. Oke. Gerloff pindah ke Kawasaki Puchetti. Jadi BMW Bonovo tinggal satu motor dan sekarang udah bukan BMW Bonovo lagi, sekarang MGM Bonovo nama timnya. MGM Bonovo. Motornya? Betul, itu pakai Panigale Ducati ya. Ridernya Scott Redding. Balik, Scott Redding berarti pakai Ducati lagi, betul. Seperti tahun 2021 ya berarti. 2021. Ya sebenarnya Scott Redding sebelum pindah ke BMW dia emang luar biasa ya pakai Ducati sebenarnya. Lumayan lah. Oke lah ya, nggak yang banget lah. Tapi oke lah. Pas pindah kan redup tuh. Pas pindah redup. Jadi kalau lihat Ducati di tangan siapa namanya Scott Redding dibandingkan dengan Bautista di pakai Ducati jauh. Beda jauh pembandingnya Bautista ya. Iya. Nah tapi karena Scott Redding pembandingnya pas dia naik BMW langsung jatuh banget tuh. Iya. Tapi ternyata itu yang terjadi di Toprak ya. Ketika dia dari Yamaha ke BMW udah omongan juga sama. Tapi perbedaannya dia bawa BMW sebagai juara dunia nih. Langsung di tahun pertama. Luar dengan biasa. Berbagai macam rekor yang nggak kita bayangkan sebelumnya. Fantastis lah pokoknya itu rekornya. Kira-kira ada lagi nggak Dam tambahan untuk World Superbike kali ini Dam? Karena ini ujung banget nih kita udah nggak ada yang makan pizza. Udah selama musim Superbike nggak ada yang makan pizza udah. Nggak ada yang kita prediksi ya. Betul. Karena udah pasti nggak ada Bautistanya. Terus di akhir podcast WSBK ini kita juga nggak ada prediksi karena udah nggak ada lagi balapan. Nggak ada yang bisa kita prediksi, nggak ada balapan. Betul. Paling kalau berita tambahan yang buat aku menarik untuk ditunggu adalah motor-motor baru tadi. Terus motor tersebut akan rilis di EICMA beserta BMW mungkin mengeluarkan M1000 baru lagi. Lalu Ducati tetap pakai Panigale V4R yang lama sebelum yang baru keluar versi R-nya. Lalu Super Sport 600 R6 diganti dengan Yamaha R9. Oke. Lebih ke bukan tambahan sih, lebih ke menunggu yang menarik nih nextnya ada pabrikan apa, motor apa, atau perpindahan pembalap juga ada yang belum full kan. Betul. Mungkin nanti kita bisa bahas di ini episode yang berbeda ya, apa aja nanti yang baru di Superbike ya, apa entah itu pembalapnya, motornya dan lain-lainnya bisa tuh nanti kita bahas. Betul. Oke. Kalau dari aku cukup sih mengenai Superbike. Yang pasti selamat untuk Toprak Rasgat Geoglu. Selamat, kita makan toprak dulu ya kalau gitu. Tumpengan dulu lah kita. Tumpengan. Jadi legenda ya. Legenda Superbike ya. Betul. Oke deh kalau gitu. Yang jelas teman-teman jangan lewatkan ya pokoknya Republic of Speed Podcast. Podcast yang lainnya masih banyak nih. Kita masih ada beberapa episode podcast yang lain kalau misalnya kalian suka nontonin. Untuk podcast yang ini kalian bisa lah like kalau kalian suka, dislike lah kalau nggak suka, share ke teman-teman kalian. Pokoknya yang nonton juga jangan lupa subscribe Republic of Speed tentunya. Dan thank you buat nih sponsor dulu nih, thank you. Oh iya. Thank you buat Robas App dan juga Pizza Delivery. Sama rekan kita nih ada siapa Jam? Rekan kita ada Speedway Sim Racing Lounge dan juga Sim Station GTO. Kalau kalian punya pertanyaan tentang F1, MotoGP atau Superbike, kalian bisa tanyakan di kolom komentar. Nanti kita bisa bahas di kolom komentar juga atau dibahas di podcast berikutnya. Atau kalau kalian masih tetap pengen ada berita-berita Superbike, nanti kita mungkin kalau memadai waktu dan perlengkapannya kita bisa lanjut di
kita bikin berita-berita tentang Superbike juga. Betul. Pokoknya kita usahakan lah kalau kalian memang pengen. Apalagi kalau kalian pengen lebih dalam tentang motor, nanti Adam siapin. Aduh, bisa. Bisa lebih dalam ya, bahas motor-motor yang ada di dunia ya gitu ya. Nanti bisa kita bahas. Yang jelas itu dari kami berdua ya Dam ya. Ya. Untuk episode World Superbike musim ini. Episode pamungkas Superbike nih. Oke, yang jelas kami berdua undur diri. Ya. Nantikan podcast lainnya dari Republic of Speed. Kalau gitu kita cabut aja ya Dam. Iya. Kita pamit undur diri. Bye-bye.